tapi intinya setan akan turun kepada dua pihak. Satu pembohong yang kebohongannya itu dosa, ya, supaya setan memastikan dia mati dalam keadaan pembohong. Dua, para penyanyi, para penyair yang bait-baitnya, yang dendang-dendangnya menyesatkan orang, melengahkan orang, melalaikan orang, dan diikuti oleh orang-orang sesat. Tapi kalau baitnya tidak seperti itu, bahkan menambah keimanan, meningkatkan amal saleh, mengingatkan kepada Allah dan hari akhir, atau menambah motivasi kita untuk semangat berjuang melawan kebatilan, menegakkan kebenaran, maka itu mustasna, dipuji oleh Allah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Asy-Syu'ara, ya, surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 227. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulqunas sam'a wa aksaruhum kazibun wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illal ladzina amanu wa amilus salihat wa zakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamu allazina zalamu ayyamun kalabin yang kalibun. Jadi ayat ini berbicara tentang tempat turunnya syaitan. Jadi Allah memberitahukan kepada kita tentang pihak, kelompok orang yang menjadi tempat turunnya syaitan. Kata Allah begini, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian saya beritahukan itu syaitan itu turunnya kepada siapa? Kepada siapa syaitan turun, kata Allah. Berarti itu tempat syaitan itu ada. Ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat syaitan turun. Ada dua. Kata Allah, tanazzalu ala kulli affakin asim. Syaitan itu turun kepada para pembohong yang pendosa. Pembohong yang pendosa. Lalu yang kedua, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Para penyair yang diikuti oleh orang-orang sesat. Ini dua tempat turun setan. Satu affak, namanya pembohong, lagi pendosa. Lalu wasyu'ara, para penyair. Ya, para penyair, termasuk para penyanyi yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Nah, secara redaksional ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Satu, Allah mengatakan turunnya syaitan itu dalam bentuk fi'il mudhari, ya. Maksudnya present continuous. Tanazzalus syayatin. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Jadi tanazzalu itu fi'il mudhari, present continuous. Itu artinya setan tidak berhenti turun. Dia akan terus mencari orang-orang yang menjadi agen dia. Itu tanpa henti. Makanya fi'il mudhari. Ya. Tapi ada hal yang menarik. Tanazzalu itu fi'il mudhari tapi dipotong satu huruf. Huruf mudhara'ahnya dipotong. Aslinya yatanazzalu. Tanazzala, mudhari'nya yatanazzalu. Allah tidak mengatakan hal unabbi'ukum ala man yatanazzalu asyayatin. Karena asyayat itu jadi fa'il namanya, dia jadi subjek dia. Dan yatanazzal itu menjadi predikatnya. Ya, jadi fi'il. Harusnya yatanazzal, tapi dikurangi hurufnya. Nah, coba perhatikan surat Fussilat ayat 30, ya. Surat Fussilat ayat 30.
Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman lalu mereka istiqamah dalam amal saleh, maka ketika kematiannya datang, para malaikat turun menghibur mereka. Jangan takut, jangan sedih, dan diperlihatkan surga kepadanya. Jadi turunnya malaikat ya ketika kematian orang beriman itu tatanazzalu, lengkap ya, tatanazzalu. Tatanazzalu itu lengkap. Tanazzala ya tanazzalu karena dia muannas, al malaika dihukum katanya muannas, maka tatanazzalu. Dan itu lengkap, sempurna, tatanazzalu, banyak ya hurufnya. Beda dengan tadi setan turun, tanazzalu, dikurangi ya satu huruf. Kenapa begitu? Karena kematian orang-orang beriman itu banyak. Orang beriman itu matinya banyak. Tiap hari orang beriman mati. Mungkin ribuan orang beriman tiap hari mati. Dan setiap orang beriman mati, malaikat turun. Karena ini malaikat turun dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, maka katanya lengkap, tatanazzalu. Tiap hari, tiap saat, maka tatanazzalu. Coba bedakan dengan soal qadar. Soal qadar yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Turun para malaikat dan malaikat Jibril pada malam qadar dengan izin Tuhan. Di sana kata tanazzalu dikurangi satu huruf yang harusnya tatanazzalu seperti di surat Fussilat tadi ayat 30. Tapi di Al-Qadar bukan tatanazzalul malaikah, tapi tanazzalu, dipotong lagi satu huruf. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa turunnya malaikat tidak sebanyak ya, di surat Fussilat. Kenapa? Karena terjadi semalam saja, di malam Qadar saja. Karena waktunya terbatas, apalagi yang turun pun dapat izin dulu, biizni rabbihim. Karena yang turun terbatas, waktunya terbatas, izinnya terbatas, maka tanazzalu dikurangi satu huruf untuk menunjukkan makna ya sedikit. Nah, dengan begitu, kenapa setan turunnya disebut tanazzalu syayatin? Untuk menunjukkan setan itu turunnya tidak banyak pula, tidak ramai pula, ya tak? Maka dikurangi hurufnya. Tapi walaupun setan turunnya tidak ramai, kepada para pembohong dan para penyair, para penyanyi, jangan sepelekan. Kenapa? Karena Allah tetap menggunakan bentuk jamak. Tanazzalu syayatin. Syayatin itu bentuk jamak. Syayatin itu bentuk jamak. Bahkan jamaknya pun muntahal jumu, unlimited. Jangankan banyak setan yang turun, satu setan saja cukup menghancurkan kita. Coba lihat cerita Nabi Adam, surat Al-A'raf ayat 20. Di surat Taha 120. Sama. Ya, Al-A'raf, fawaswasa lahumas syaitan. Jadi yang mewaswas Nabi Adam dan istrinya cuma satu setan, bukan syayatin. Begitu juga di surat Taha. Fawaswasa ilaihi syaitan, bukan fawaswasa ilaihi syayatin, syaitan. Dan setan itu dengan Nabi Adam itu berjarak. Makanya waswas ilaihi. Karena ilah itu ghayah, ada jarak, interval. Nabi Adam saja yang berjarak dengan Tuhan, yang berjarak dengan setan, itu pun tidak selamat. Dan setannya cuma satu. Ya. Apalagi setannya banyak, dan setannya dengan manusia tidak berjarak. Itu makanya, coba perhatikan. Di surat Taha 120, ketika Nabi Adam digoda setan, waswas ilaihi. Ilah itu jaraknya jauh itu, ghayah namanya. Tapi kalau mewaswas ke anak cucunya gimana? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bukan yuwaswisu ilaihi, bukan ilan nas, fi sudur, di dalam dada kita. Berarti setan ada dalam diri kita. Sudahlah setannya ramai, dia pun ada di diri kita, maka mustahil kita selamat itu. Jadi jangan anggap remeh ya, walaupun tidak banyak turunnya, tapi tidak akan selamat kita. Itu makanya Nabi Isa selalu berdoa tuh, sebagaimana disebutkan di surat Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Ya Allah, selamatkan saya dari setan di hari lahir saya, di hari mati saya, dan di hari saya dibangkitkan dalam keadaan hidup. Karena setan akan mendatangi manusia di hari lahir, di hari mati, dan di hari
berbangkit. Makanya walaupun satu setannya, jangan dianggap sepele, apalagi syayatin. Memang tanazzalu, turunnya tidak ramai seperti ramainya malaikat turun di waktu orang-orang beriman mati. Nah, siapa yang tempat turun setan tadi? Satu, afakin asim. Jadi dia pembohong. Nah, kata afak ini bentuknya mubalaghah namanya. Mubalaghah itu sempurna bohongnya. Memang kalau kita menyebut nama dia, yang kita ingat langsung kebohongan dia itu namanya afak. Jadi bohong itu sudah sudah identik dengan dia. Ya, sudah menjadi hal yang branded ya, istilah sekarang. Sudah branded lah. Kalau menyebut kata bohong yang diingat pertama ya orang itu namanya afak. Makanya namanya katanya mubalaghah. Ya afak ya, tingkat sempurna bohongnya dan dikasih sifat bohong yang berdosa. Nah, kalau begitu ada enggak bohong yang enggak berdosa? Ada. Kalau disebutkan afakin asim, bohong yang berdosa, berarti ada bohong yang tak berdosa. Apa itu? Hadis Muslim. Kata Nabi, bohong semuanya dosa. Tetapi ada bohong yang diberi keringanan. Ya, ada bohong yang diberi keringanan yang tidak berdosa. Ada 3 kata Nabi. 1, ya, indal harbi, ketika perang. Jadi kalau ada perang berkecamuk, tawuran, lalu ada orang yang diburu hendak dibunuh, lalu kita melihat dia tempat bersembunyinya, lalu ada orang bertanya apakah ada orang lari ke sini atau bersembunyi di sini, maka kita boleh berbohong demi menyelamatkan nyawa orang. Itu indal harbi namanya. Boleh berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Berbohong itu tidak disebut asim, berbohong yang bukan kategori dosa. Atau wal islah bainan nas, untuk mendamaikan manusia. Jadi ada 2 kelompok yang bertengkar, yang tak pernah akur, lalu kita berbohong demi keduanya berdamai. Maka bohong yang begitu tidak termasuk asim, tak dosa. Dan hadisur rajuli imra'atahu, ya, bagaimana seorang laki-laki berbohong demi menyenangkan hati istrinya, atau sebaliknya. Misalnya kalau seorang istri habis masak, suaminya makan, lalu istrinya bertanya, "Pak, apakah enak?" Maka makannya tidak enak, tapi suami boleh berbohong. Mantap ya, alhamdulillah, mantap. Bohong, tapi kata Nabi itu diberikan keringanan kalau tujuannya menyenangkan hati pasangan. Tapi lain daripada itu, semua kebohongan itu asim, dan pembohong tempat turunnya syaitan. Kenapa pembohong menjadi tempat turunnya syaitan? Karena pembohong itu orang munafik. Dan orang munafik disebut setan. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 14. Wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi orang-orang munafik itu disebut syayatin. Kenapa? Karena sifat orang munafik dan setan itu sama-sama pembohong. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah yang menjadi saksi bahwa orang munafik itu pembohong. Dan setan turun. Untuk apa setan turun kepada pembohong? Setan ingin memastikan dia menjaga kebohongannya sampai mati, dan mati dalam status pembohong. Tentu hadis Bukhari Muslim menjelaskan, iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Kata Nabi, jauhi bohong, karena bohong akan membawa kepada dosa besar, dan dosa besar akan membawa ke neraka. Dan seseorang tidak berbohong kecuali dia akan terus memelihara bohongnya sampai dia mati dituliskan sebagai pembohong. Dan ini yang ingin dipastikan setan. Makanya setan turun kepada pembohong. Kenapa? Pembohong sudah pasti tempatnya di neraka. Dan setan tidak ingin orang ini berubah status. Setan ingin memastikan sampai detik terakhir nafasnya dia dituliskan Allah sebagai kazzab. Hatta yuktaba indallahi kazzaban. Setan benar-benar ingin memastikan dia dicatatkan mati sebagai kazzab, sebagai pembohong. Dan itulah kenapa setan selalu turun, yang mudhari tadi, continuous. Kenapa setan selalu turun kepada para pembohong? Untuk menjaga kebohongannya agar dia tidak berubah status,
dan dia mati dalam keadaan status kazab. Itu alasannya kenapa setan turun kepada afakin asim. Yang kedua, kepada siapa setan turun? Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, para penyair yang diikuti oleh orang-orang sesat. Jadi ada penyair, penyanyi sama, penyair, karena syair itu ada yang syair ghina'i namanya. Syair yang didendangkan, syair yang dinyanyikan, yang dilagukan. Syair itu. Makanya bait-bait lagu itu sama, dia puisi itu, cuma didendangkan. Penyair, penyanyi itu tempat turunnya setan. Tapi ada sifat, apa sifat penyanyi ya yang jadi tempat turunnya setan? Yattabi'uhumul ghawun, kalau dia menebarkan kesesatan, bait-baitnya tidak baik dan diikuti oleh orang-orang sesat. Karena ada satu kalimat kunci setelah itu, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, yang dibicarakannya hanya kebohongan-kebohongan. Maka coba lihat bait-bait lagu yang maksiat itu kan kebohongan semua, omong kosong saja yang tidak ada nilainya, tidak ada pesannya, tidak ada pelajarannya. Nah, karena itu ada mustasna namanya. Di ayat 227 ada illa. Illa itu namanya adat istisna. Mustasna itu setelah itu ada di istisna kan. Mustasna itu dikata sana. Sana itu artinya terpuji. Mustasna artinya yang dipuji, yang dijadikan terpuji. Karena itu ada nyanyian atau penyair atau penyanyi yang dipuji, yang dijadikan ya sesuatu yang baik, yang tidak dicela, yang tidak tempat turun setan. Ada mustasnanya. Jadi para hadirin, tidak semuanya nyanyian itu diharamkan, tidak semuanya penyanyi itu dicela, tidak semuanya penyair itu ya dicela dalam Al-Quran. Ada mustasnanya, ada sesuatu yang dipuji. Siapa? Satu, illal lazina amanu. Kalau nyanyinya itu menambah keimanan. Ada kan nyanyi-nyanyi baitnya yang menambah keimanan kita. Ya, mungkin nyanyinya tentang ajaran tentang peringatan tentang bahaya dosa, tentang taubat. Ya, mungkin ada nyanyi seperti nyanyi kasidah dulu, bila Israel datang memanggil, ada selimut putih. Mungkin menambah keimanan kita tentang akhirat, tentang kematian. Itu boleh dinyanyikan. Atau wa amilus salihat. Ini nyanyian membawa kita untuk semakin menambah amal saleh. Ini nyanyian memotivasi kita untuk memperbanyak amal saleh. Itu boleh nyanyian yang seperti itu. Atau wa zakarullah kasiran. Ini nyanyian tidak melengahkan kita dari zikir. Dengan nyanyian ini kita semakin ingat dengan Allah, semakin ingat dengan Rasulnya, dengan ajaran agama. Itu boleh. Wantasaru, menambah semangat juang. Makanya lagu-lagu kebangsaan itu tidak mutlak diharamkan. Ya kalau lagu-lagu yang menambah semangat juang ya untuk melawan kebatilan, ya misalnya kalau dalam lagu dulu kita di sekolah kan diajarkan maju tak gentar, membela yang benar. Itu tidak apa-apa. Karena baitnya baik, menambah semangat, memotivasi kita untuk melawan yang batil. Jadi tidak semuanya syair nyanyi dilarang, tidak semuanya penyair dan penyanyi dicela. Maka dalam hadis At-Tirmizi kata Nabi, inna minasy-syi'ri hikmah. Sebahagian dari syair-syair itu, tidak semua. Memang minasy-syi'ri, sebahagian, mintu tab'id namanya. Sebahagian syair, lagu itu ada hikmah, ada pelajaran. Makanya ada Nabi punya penyair namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini bahkan menyenandungkan syair di Masjid Nabawi. Dibikinkan mimbar khusus. Maka setelah Nabi wafat, dia tetap mendendangkan bait-baitnya di Masjid. Umar marah. Maka dia berkata kepada Umar, dulu saya di masa Nabi begini. Dan Nabi tidak melarang. Itu hadis sahih Muslim. Nah karena itu, nyanyian itu tidak dilarang. Bait-bait puisi tidak dilarang. Penyair-penyanyi tidak dicela. Yang diperbedakan itu alat musiknya. Itu yang diperbedakan. Dan alat musiknya pun berbeda pula. Apa semua atau sebagian. Nah itu biarlah wilayahnya para fuqaha yang menjelaskannya. Tapi intinya setan akan turun kepada dua pihak. Satu pembohong
yang kebohongannya itu mak dosa, ya, supaya setan memastikan dia mati dalam keadaan pembohong. 2, para penyanyi, para penyair yang bait-baitnya, yang dendang-dendangnya menyesatkan orang, melengahkan orang, melalaikan orang, dan diikuti oleh orang-orang sesat. Tapi kalau baitnya tidak seperti itu, bahkan menambah keimanan, meningkatkan amal saleh, mengingatkan kepada Allah dan hari akhir, atau menambah motivasi kita untuk semangat berjuang melawan kebatilan, menegakkan kebenaran, maka itu mustasna, dipuji oleh Allah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.